ketemu teman, kita sama-sama penyuka MU. Dia tahu aku suka MU, aku juga tahu dia suka MU gitu loh. Terus kita ngobrol di situ kan tentang match MU yang barusan semalam semalam main gitu ya, itu MU sama Leipzig waktu itu. Jadi di situ kan MU menang gitu. Cuma di situ dia ngobrolnya detail nih, MU gini, dan aku bisa kayak nanggepin gitu loh, kayak nanggepin apa maksud dia gitu loh. Karena aku kebetulan juga nonton, tapi highlightnya, extended highlight gitulah. Jadi momen-momen penting 10 menit, jadi nggak nonton full kayak yang dilakuin sama temenku. Nah di situ tetap ada miss lah, maksudnya antara apa yang dia maksud sama aku kan, dia lebih nonton secara detail gitu loh. Jadi ada kekosongan, ada apa ya? Ya itulah bahasanya, pokoknya gitulah, tahu pasti kalian maksudnya. Nah di situ aku mulai ngerasa nih, ini Liga Inggris sekarang ini bener-bener kayak susah buat aku ikutin sekarang ini gitu. Karena selain di TV juga susah, di TV kan kayak 2-3 tahun terakhir ini udah kayak aku ninggalin TV gitu loh. Kayak nonton TV itu cuma kalau pas di rumah bapak ibu lagi nggak ada internet, itu doang nonton TV. Selebihnya udah internet, di internet. Nah, kurang tahu di TV ada apa enggak, cuma kan match yang di TV itu nggak selalu tentang Manchester United, sementara tim yang tak dukung itu kan Manchester United gitu kan. Nah jadinya TV juga nggak bisa aku tonton karena MU jarang juga di situ. Jadi aku nonton yang namanya dari situs-situs streaming gitu. Aku nggak tahu itu legal apa legal, nggak tahu. Pokoknya di situ aku nontonnya secara gratis. Aku nggak mau bilang mereka ilegal, nggak mau bilang mereka legal. Aku pokoknya nontonnya secara gratis. Waktu itu aku nontonnya ialah Shoot, ada Roja Direkta atau dan sebagainya. Nah itu akhir-akhir ini situs-situs itu nggak bisa dibuka pakai internet Indonesia, nggak bisa dibuka pakai provider Indonesia. Di situ aku harus pakai yang namanya VPN atau mungkin browser yang punya VPN di dalamnya gitu loh, yang punya network sendiri. Jadinya untuk membuka itu, dan Google juga hasil pencarian Google juga nggak bisa nunjukin situs-situs yang kayak udah diblokir gitu. Nah jadinya makin susah nih aku buat nonton gitu kan, karena yaitu tadi yang gratis itu udah nggak bisa lagi dilihat. Nah di situ karena makin susah nonton, juga makin susah karena untuk nonton berbayar aja. Karena menurutku untuk nonton Liga Inggris berbayar itu ya memang sebenarnya baik sih, cuma untuk kantongku yang sekarang masih banyak kebutuhan lain yang prioritasnya lebih tinggi ketimbang itu. Akhirnya dari situ aku berhenti buat ngikutin bola secara langsung. Maksudnya secara nonton langsung, nonton full pertandingannya. Jadi dari situ aku cuma ngikutin perkembangan lewat YouTube, lewat berita, lewat highlight yang ada di YouTube yang lumayan panjang, yang bisalah nonton reply-nya sampai banyak gitu, yang detail, highlight secara detail. Nah dari situ, disitulah aku ngikutin perkembangan bola. Nah sementara temanku ini dia dari obrolan itu yang aku sama dia jauh nih, dia lebih detail, aku enggak. Dia nyaranin buat langganan, dan ketemulah paket-paket yang
menurut dia oke lah buat dia, ya oke lah, menurut dia oke, tapi menurutku enggak dulu gitu. Nah, dari obrolan itu aku kan juga kebetulan ngikutin yang namanya e-sport gitu. Bukan karena aku jago, bukan karena apa, bukan, ya emang aku main Dota di situ. Aku main Dota, dan di Dota kan juga ada pro skinnya. Dan dari pro skin itu juga ada turnamen-turnamen yang kelas-kelas internasional gitu loh. Yang dimana mereka pro player juga saling bertanding. Tapi dari situ mereka bisa ngasih prize pool, bisa ngasih hadiah, bisa menyelenggarakan turnamen itu bisa berjalan gitu dengan segenap sponsornya, dengan menggaji pemainnya, dengan hadiahnya, dengan sebagainya. Tapi di kanal-kanal yang enggak mengharuskan penontonnya untuk membayar. Itu kerennya e-sport. Aku nggak tahu di YouTube, di Twitch, di mungkin Facebook Gaming atau kurang tahu aku yang lainnya. YouTube sama Twitch itu kan gratis. Nonton e-sport bertanding itu kan gratis. Tapi kenapa apa yang terjadi di e-sport broadcast? Kenapa broadcast yang ada di YouTube atau Twitch yang udah dilakuin sama e-sport tidak di-copy ke olahraga tradisional, bukan olahraga tradisional, olahraga konvensional, sport kayak bola gitu. Contohnya bola aja lah, aku taunya scene bola aja. Nggak bisa di-copy ke bola, dimana hingga kini untuk nonton itu hak siarnya mahal banget gitu. Apa yang jadi beda itu aku masih belum paham. Apa karena emang duitnya banyak dari situ, ataukah emang ada hal-hal dari e-sport yang tidak bisa di-copy ke olahraga konvensional atau gimana gitu. Padahal kalau dilihat-lihat juga skena e-sport tuh juga kayak aku taunya Dota gitu. Dota itu ada prize poolnya sampai berjuta-juta dolar, tapi kita sebagai penonton juga bisa nonton gratis dari live streaming. Tapi nggak tahu kenapa dengan sepak bola misal itu nggak bisa digratisin seperti e-sport itu. Takutnya bola ini juga harus bayar, harus langganan gitu-gitu. Banyak yang akhirnya ninggalin gitu loh. Kayak yang nggak tahu, case-nya di aku aja. Case-nya di aku juga ninggalin gitu loh. Aku lebih suka nonton highlight-nya karena ya emang keadaan aku jadi nonton highlight-nya aja, nggak pernah nonton pertandingannya secara full gitu. Karena capek cuy, buat nyari-nyari yang gratisan tuh susah banget sekarang gitu. Miskin sih ya. Iya itulah. Semoga aja kedepannya sistemnya e-sport bisa di-copy ke olahraga konvensional gitu. Jadi kan enak gitu kalau nontonnya gratis. Harapan fans miskin kayak gini.